Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan video pembelajaran dengan jenis media presentasi menggunakan whiteboard. Kami akan menjelaskan materi dalam matkul perencanaan pembelajaran sejarah ini dengan judul strategi pembelajaran dan evaluasi dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dalam kelompok kami, yaitu yang pertama Dinda Ayu Rahmawati, yang kedua Elsafira Realita Virginia, yang ketiga Diki Maulani. Dalam pembelajaran sejarah diperlukan penyusunan strategi dan evaluasi pembelajaran sebagai upaya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif bagi pendidik dan peserta didik. Strategi pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari menerapkan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran afektif. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Yang ketujuh, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Jenis-jenis yang saya sebutkan tadi akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, guru dapat menggunakan buku teks, referensi atau pengalaman pribadi sebagai sumber informasinya, media lain seperti video pendidikan dan alat bantu visual. Yang kedua, berbeda dengan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa memiliki peranan yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah yang juga bisa digunakan guru saat mengajar di kelas. Sesuai dengan namanya, strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi ini menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual. Dalam strategi ini menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Dalam strategi ini yaitu berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Gerlach dan Elie menjelaskan pola umum pemilihan strategi pembelajaran yang akan digambarkan melalui bagian berikut ini, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran khusus.
Yang kedua, kondisi pembelajaran perlu dirinci berbagai tingkah laku dan keterampilan. Yang ketiga, menetapkan berbagai metode dan pendekatan. Evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dengan proses pembelajaran. Sistem evaluasi yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membantu pengajar merencanakan strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi. Sebelum mengevaluasi, seorang guru hendaknya mengetahui prinsip-prinsip evaluasi. Keberadaan prinsip bagi seorang guru mempunyai arti penting karena dengan memahami prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi dirinya atau guru lain guna merealisasi evaluasi dengan cara yang benar, yaitu yang pertama kontinuitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga kooperatif, yang keempat yaitu praktis. Alat dan teknik evaluasi dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan berbagai alat dan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Adapun alat evaluasi yang dapat digunakan yaitu tes dan non-tes. Alat evaluasi tes dibagi menjadi 3, yaitu tes tulis, tes lisan, dan perbuatan. Sedangkan alat evaluasi non-tes dapat dilakukan melalui pengamatan observasi, skala sikap, angket, catatan harian, dan daftar cek. Selanjutnya yaitu hubungan antara strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Hubungan antara strategi dan evaluasi dalam pembelajaran sangat erat dan interdependen. Strategi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Strategi ini meliputi pilihan metode, teknik, media, dan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tujuan yang akan dicapai. Kesimpulannya adalah dengan mengevaluasi secara berkala, pendidik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Oleh karena itu, evaluasi merupakan komponen yang sangat penting dalam siklus pembelajaran yang berkelanjutan.